Di sebuah desa kecil yang berada di tepi hutan rimba, tinggallah seorang gadis muda bernama Sukma. Sukma adalah anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia tinggal seorang diri dalam sebuah rumah kecil yang sederhana, dikelilingi oleh kebun sayur dan beberapa pohon tua yang rindang. Meski hidupnya sederhana, Sukma bahagia, terutama ketika ia bersama kakeknya yang tinggal tak jauh dari sana. Kakeknya adalah seorang penjaga hutan yang dihormati di desa. Ia dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hutan, binatang, dan bahkan misteri yang menyelimuti tempat itu. Namun, usia tua dan penyakit membuat kakek Sukma semakin lemah. Pada hari terakhirnya, kakek memanggil Sukma ke tempat tidurnya. Dengan tangan yang gemetar, ia menyerahkan seekor burung gagak kecil ke pelukan Sukma. Namanya Mako, kata sang kakek dengan suara parau. Dia bukan burung biasa, Sukma. Mako adalah penjaga rahasia hutan ini. Jagalah dia baik-baik, dan dia akan melindungimu. Sukma menatap burung kecil itu. Bulu hitamnya belum sepenuhnya tumbuh, dan matanya bersinar dengan cahaya kebiruan yang tak biasa. Sukma mengangguk, meskipun ia belum memahami sepenuhnya arti dari kata-kata kakeknya. Ketika kakeknya meninggal keesokan harinya, Sukma merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, ia menemukan kenyamanan dalam merawat Mako. Setiap hari, Sukma menghabiskan waktu bersama Mako. Pagi hari dimulai dengan memberi makan biji-bijian, lalu duduk bersama di bawah pohon raksasa yang berada di halaman rumah mereka, berbicara tentang segala hal, mengenai kakeknya, kehidupan di desa, dan impian-impian kecil Sukma. Mako akan mendengarkan dengan sabar, matanya yang tajam selalu memperhatikan dengan penuh perhatian. Sukma sering merasa seperti berbicara dengan seorang sahabat, bukan seekor burung. Mako tumbuh menjadi burung gagak yang gagah, dengan bulu hitam berkilau dan tatapan tajam penuh kecerdasan. Namun, ada sesuatu yang lebih menonjol dari sikap Mako. Setiap kali Sukma merasa bingung atau cemas, Mako akan mendekat, kadang-kadang dengan cara yang aneh, seolah tahu apa yang dirasakan Sukma. Jika Sukma merasa sedih, Mako akan terbang melayang-layang di atasnya, mengeluarkan suara yang lembut seperti bisikan angin yang menenangkan. Seakan-akan burung gagak itu mencoba menghiburnya tanpa kata-kata, hanya melalui keberadaannya yang penuh ketenangan. Pada suatu hari yang cerah, Sukma merasa cemas karena sebuah masalah di desanya. Seorang petani telah kehilangan sebagian besar tanamannya akibat cuaca buruk, dan seluruh desa mulai merasa khawatir tentang panen mereka. Sukma, yang jarang merasa cemas tentang masa depan, merasakan beban tersebut dengan sangat dalam. Ia memutuskan untuk berjalan ke hutan untuk mencari ketenangan, berharap udara segar di sana bisa membuat pikirannya lebih jernih. Mako, yang biasanya terbang bebas di sekitar rumah, mengikuti Sukma tanpa diminta. Ketika Sukma sampai di pinggiran hutan, burung itu langsung terbang tinggi dan berputar-putar di atas kepala Sukma, seolah menunggu sesuatu. Sukma merasa tenang melihat Mako melakukan itu. Ia tahu bahwa Mako selalu tahu apa yang harus dilakukan ketika ia sedang bingung. Tiba-tiba, Mako terbang lebih tinggi, melewati pepohonan, dan melayang di atas hutan dengan kecepatan yang mengagumkan. Sukma merasa penasaran dan mengikuti jejaknya, berjalan lebih dalam ke dalam hutan yang sepi. Mako melayang kembali ke arah Sukma dan menatapnya dengan tatapan tajam, seolah memberi isyarat untuk mengikutinya lebih jauh. Tanpa ragu, Sukma mengikuti langkah-langkah Mako, dan setelah beberapa saat berjalan, ia sampai di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sana, di tengah hutan yang gelap dan misterius, ada sebuah batu besar yang dipenuhi lumut hijau dan akar pohon yang menjalar. Batu itu tampak sangat kuno, seolah sudah ada sejak zaman yang sangat lama. Mako terbang mendekat dan bertengger di atas batu besar itu. Sukma merasakan getaran halus di udara, seperti ada sesuatu yang sedang terhubung dengan burung gagak itu. Mako menatapnya dengan tajam, lalu mengeluarkan suara serak yang tidak biasa. Suara itu bukan suara gagak biasa, itu terdengar seperti bisikan yang penuh makna, seolah ada bahasa yang tersembunyi di dalamnya. Sukma merasa takjub dan terdiam. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar di tempat ini, sesuatu yang lebih dalam dari yang bisa ia pahami. Mako, dengan sikap tenangnya, seolah mengajarkan Sukma untuk memahami rahasia ini.
Sukma mendekati batu itu dengan hati-hati dan merasakan sebuah energi yang kuat mengalir dari dalam batu tersebut, menyatu dengan dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara di dalam kepalanya, suara yang lembut tetapi penuh kekuatan. Hutan ini memiliki penjaga. Kau telah dipilih untuk menjadi bagian dari rahasia ini, Sukma. Mako adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Hutan ini menjaga keseimbangan alam, dan Mako adalah kunci untuk menjaga semuanya. Sukma terkejut. Suara itu terdengar jelas, meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Ia menatap Mako, yang hanya menatap balik dengan mata biru tajam, seperti memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya atau apakah hutan benar-benar sedang berbicara kepadanya melalui Mako, tetapi ia merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Jadi, Mako adalah lebih dari sekadar burung biasa, bisik Sukma pelan. Dia adalah penjaga, bukan hanya sahabatku. Mako mengangguk, seolah memberi konfirmasi. Sukma merasakan ikatan yang lebih dalam dengan burung gagak itu, ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mako bukan hanya peliharaan atau teman, dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kekuatan yang menjaga keseimbangan alam, sebuah rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terpilih. Hari itu, Sukma tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak hanya menjadi penjaga bagi Mako, tetapi juga bagi rahasia besar yang tersembunyi di dalam hutan, sebuah rahasia yang akan membawa mereka berdua ke dalam petualangan yang lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih ajaib dari yang pernah ia bayangkan. Hutan di sekitar desa Sukma bukanlah hutan biasa. Di mata banyak orang, hutan itu hanyalah tempat yang penuh dengan pepohonan tinggi, semak belukar, dan jalan setapak yang berliku. Namun, bagi Sukma, hutan itu menyimpan banyak misteri, dan semakin ia menghabiskan waktu bersama Mako, semakin banyak keanehan yang ia temui setiap kali Mako terbang ke dalam hutan. Sukma merasa seolah burung gagak itu sedang membawa pesan. Sebuah pesan yang tidak hanya untuknya, tetapi mungkin untuk seluruh dunia. Sukma sering duduk di pinggir hutan, menunggu Mako kembali dari penerbangannya yang panjang. Ketika Mako kembali, kadang ia membawa benda-benda aneh yang tampak tidak berasal dari dunia manusia. Seutas tali emas, serpihan logam yang berkilau, atau bahkan sehelai kain berwarna biru muda yang tampaknya bersih meskipun hutan sedang diselimuti oleh hujan. Mako tidak pernah membiarkan Sukma melihatnya saat ia terbang jauh. Burung itu selalu menghilang dalam kegelapan hutan, seolah menyatu dengan alam. Sukma merasa ada rahasia yang lebih besar yang disembunyikan oleh Mako, namun ia tidak tahu apa itu. Keistimewaan Mako bukan hanya pada kecerdasannya, tetapi juga pada cara ia terhubung dengan hutan, seolah ada ikatan yang tidak terlihat antara burung itu dan kekuatan yang lebih besar di dalam hutan. Pada suatu pagi yang cerah, Sukma memutuskan untuk menyusuri bagian hutan yang lebih dalam, yang selama ini ia hindari. Hutan bagian itu dikenal dengan jalan-jalan yang terjal dan pepohonan yang sangat rapat, membuat siapapun yang mencoba untuk melaluinya akan merasa tersesat. Namun, Sukma merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang penting yang harus ia temukan di sana. Mako, kata Sukma dengan lembut, memanggil burung itu yang sedang bertengger di cabang pohon dekat rumah. Ayo kita pergi lebih dalam hari ini. Mako menatapnya sejenak dengan mata biru yang tajam, lalu terbang meninggalkan cabang pohon dan melayang menuju arah hutan yang lebih dalam. Sukma mengikuti jejaknya dengan hati-hati, melangkah pelan di antara akar pohon yang menjalar dan semak belukar yang rimbun. Hutan itu tampak berbeda dari biasanya, seolah memiliki atmosfer yang lebih berat dan misterius. Saat mereka memasuki bagian hutan yang lebih gelap, Sukma merasakan sesuatu yang aneh di udara. Sepertinya hutan ini memiliki kehidupan yang lebih dari sekadar pepohonan dan binatang, sebuah kehidupan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi bisa dirasakan dengan indera keenam. Ia merasakan getaran yang halus di sekitar tubuhnya, seperti ada kekuatan yang mengalir melalui tanah dan udara. Mako terbang lebih jauh ke depan, dan Sukma mengikuti dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak benda-benda aneh yang ditemukan di sepanjang jalan. Sukma menemukan batu-batu yang dipenuhi ukiran yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, beberapa di antaranya bercahaya samar dalam kegelapan. Ada juga pohon-pohon besar yang memiliki akar yang menjalar keluar dari tanah, membentuk pola yang tidak wajar, seperti tanda atau simbol yang saling berhubungan.
Setelah beberapa saat, Mako berhenti di depan sebuah pohon raksasa yang sangat tua. Pohon itu terlihat sangat berbeda dari pohon-pohon lain di hutan. Kulit kayunya berwarna keperakan dan berkilau, seolah-olah dipenuhi dengan debu bintang. Akar pohon itu tampak seperti tangan yang menjulur ke tanah, mencari sesuatu yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Sukma berdiri di hadapan pohon itu, merasa takjub dan sekaligus terpesona oleh keajaibannya. Mako, yang sudah lebih dahulu bertengger di cabang pohon tersebut, menatap Sukma dengan tatapan yang penuh makna. Sukma merasakan bahwa pohon ini bukanlah pohon biasa. Ia bisa merasakan energi yang mengalir dari dalamnya, seperti ada kekuatan besar yang terhubung dengan pohon ini dan, mungkin, dengan seluruh hutan. Mako, apa yang ada di dalam pohon ini? Tanya Sukma dengan lembut, meskipun ia tahu Mako tidak akan menjawab dengan kata-kata. Namun, anehnya, ia merasa seolah burung itu mengerti dan memberinya sebuah pesan tanpa suara. Mako terbang ke bawah dan tiba-tiba mulai menggaruk-garuk kulit pohon itu dengan cakarnya. Sukma terkejut dan mendekati pohon tersebut. Ia menatap lebih dekat dan menyadari bahwa ada celah kecil di antara akar pohon yang menjalar, seperti sebuah pintu tersembunyi. Pintu itu sangat kecil dan hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Sukma membungkuk dan mencoba membuka pintu kecil itu. Ternyata, pintu tersebut terbuat dari bahan yang sangat keras, namun bisa dibuka dengan sedikit usaha. Ketika pintu itu terbuka, Sukma melihat sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di dalam pohon. Di dalam ruangan itu, ada sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Sukma merasa tergerak untuk membuka kotak itu. Ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang telah lama tersembunyi di dalam hutan ini. Tanpa ragu, ia mengambil kotak itu dan mulai mencari cara untuk membukanya. Di sisi kotak, terdapat ukiran yang mirip dengan simbol yang ia lihat di batu-batu sebelumnya. Sukma menekan ukiran itu dengan jari, dan dengan suara yang halus, kotak itu terbuka. Di dalam kotak itu, ada sebuah gulungan kertas tua yang sudah agak rusak. Sukma mengambilnya dengan hati-hati dan membukanya perlahan. Di atas kertas itu tertulis sebuah pesan yang sangat kuno, ditulis dengan tinta yang hampir memudar. Sukma membacanya dengan hati-hati. Hanya mereka yang memiliki hati yang tulus akan memahami kunci rahasia yang tersembunyi. Kekuatan sejati terletak di dalam hutan, dan hutan ini akan memilih siapa yang pantas menjaganya. Pesan itu mengandung makna yang dalam, dan Sukma merasa bahwa dirinya adalah salah satu orang yang dipilih. Hutan ini, yang penuh dengan misteri dan kekuatan, telah memilihnya untuk menjadi penjaga rahasia-rahasianya. Mako, burung gagak yang selama ini menemaninya, ternyata adalah bagian dari takdir besar ini. Sebuah takdir yang tidak hanya menghubungkan Sukma dengan Mako, tetapi juga dengan kekuatan alam yang jauh lebih besar. Sukma menatap Mako yang berada di dekatnya. Mata burung itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah memberi pengakuan pada pesan yang baru saja ditemukan. Sukma tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Rahasia yang ada di hutan ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, dan Mako adalah kunci untuk membuka semua itu. Dengan hati yang penuh tekad, Sukma menyimpan gulungan kertas itu dengan hati-hati dan memutuskan untuk kembali ke desa. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir di sini. Hutan menyimpan lebih banyak rahasia, dan Mako, sahabat sejatinya, akan membantunya mengungkap semuanya. Kini, Sukma merasa lebih terhubung dengan hutan daripada sebelumnya, dan ia tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga rahasia yang terkandung di dalamnya. Beberapa hari setelah Sukma menemukan gulungan kertas, desas-desus mulai beredar di desa. Ada orang-orang yang berbicara tentang hutan dan kekayaan yang tersembunyi di dalamnya. Sukma mendengar kabar ini dari seorang pedagang yang baru saja datang ke desa. Mereka berkata bahwa hutan itu menyimpan harta karun yang tak terhingga, bukan hanya logam dan permata, tetapi juga kekuatan yang bisa mengubah takdir. Sukma merasa gelisah mendengar cerita-cerita itu. Ia tahu bahwa kekuatan hutan itu jauh lebih berharga daripada apa yang bisa dipahami oleh orang-orang itu. Namun, jika mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya tersembunyi, maka mereka akan mencapainya dengan cara yang salah. Hutan bukan tempat untuk mencari keuntungan, melainkan tempat yang harus dihormati dan dilindungi.
Namun, Sukma juga tahu bahwa ada orang-orang yang tidak akan berhenti begitu saja jika mereka mendengar tentang potensi kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kekhawatiran Sukma terbukti benar. Beberapa hari kemudian, seorang pria asing tiba di desa. Pria itu bernama Pak Arga, seorang pedagang dari kota yang terkenal akan ambisinya. Ia mendengar kabar tentang hutan yang menyimpan kekayaan dan segera mendatangi desa untuk mencari cara mendapatkan apa yang ia anggap sebagai peluang besar. Pak Arga datang ke rumah Sukma, mencoba berbicara dengan gadis itu. Namun, Sukma merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Ia tidak tahu apa yang membuatnya merasa curiga, tetapi ada aura keinginan kuat yang terpancar dari Pak Arga. Sebuah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang bisa diberikan oleh hutan. Sukma merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap berbicara dengan pria itu, berharap ia bisa menjaga jarak dari niat buruk yang mungkin tersembunyi. Pak Arga berkata dengan suara halus, "Saya dengar hutan ini memiliki sesuatu yang sangat berharga. Saya tahu Anda memiliki hubungan dekat dengan hutan ini, Nona Sukma. Mungkin Anda bisa membantu saya mendapatkan sesuatu yang saya cari. Sesuatu yang sangat berharga dan bisa mengubah hidup kita semua." Sukma menatap Pak Arga dengan waspada. "Apa yang Anda cari, Pak?" tanyanya. Suaranya tenang tetapi penuh kewaspadaan. Pak Arga tersenyum tipis. "Saya mendengar ada sesuatu yang luar biasa di dalam hutan ini. Sesuatu yang bisa mengubah segala hal. Sebuah kekuatan, mungkin juga permata, yang sangat berharga. Saya yakin Anda tahu tentang hal itu." Sukma menahan napas. Mako, yang biasanya duduk tenang di sebelahnya, tiba-tiba terbang mendekat dan bertengger di bahu Sukma. Mako mengeluarkan suara yang tidak biasa, sebuah suara rendah yang seolah memperingatkan Sukma. Sukma merasa ketegangan di udara semakin meningkat, dan ia tahu bahwa Pak Arga tidak datang dengan niat baik. Setelah pembicaraan mereka selesai, yang didapat Sukma ialah ancaman. Ancaman jika Pak Arga tidak akan berhenti sampai di sini untuk mendapatkan semua yang ada di dalam hutan. Namun, ancaman Pak Arga bukan satu-satunya yang harus Sukma hadapi. Setelah beberapa hari, desas-desus semakin menyebar, dan beberapa orang mulai datang ke desa dengan niat yang sama. Mereka ingin mencari kekayaan yang konon tersembunyi di hutan. Sukma merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia yang ingin melindungi hutan dan dunia yang terpesona oleh janji-janji kekayaan. Mako adalah kunci untuk menjaga rahasia hutan, dan Sukma tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi apapun yang datang, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan orang-orang yang ingin menghancurkan keseimbangan alam demi keuntungan pribadi. Bersama Mako, Sukma harus bersiap untuk menghadapi ancaman yang datang dan melindungi rahasia yang tak terungkapkan, sebelum terlambat. Hari demi hari, ketegangan di desa semakin meningkat. Sukma merasakan ancaman yang semakin nyata, dan ia tahu bahwa hutan, bersama Mako, harus dilindungi. Namun, dalam satu malam yang sepi, bencana yang tidak terduga datang. Sukma sedang tertidur lelap di rumahnya, sementara Mako terbang keluar untuk mencari makan. Ketika ia terbang kembali di tengah malam, Mako merasakan sesuatu yang aneh di udara, sesuatu yang mengganggu keseimbangan hutan dan memunculkan aura yang gelap. Ia segera kembali ke rumah Sukma, hanya untuk mendapati bahwa pintu rumah itu terbuka sedikit, seolah ada yang masuk. Hati Mako tergetar. Tanpa berpikir panjang, burung gagak itu terbang lebih cepat menuju rumah Sukma. Begitu ia masuk melalui jendela, ia mendapati rumah itu kosong. Sukma hilang. Keheningan malam dipenuhi dengan perasaan cemas yang semakin dalam. Di luar rumah, Mako mendengar suara langkah kaki berat yang menjauh. Dalam sekejap, burung gagak itu terbang keluar dari jendela, berusaha mengikuti jejak yang tertinggal. Namun, ia tahu bahwa ia bukan hanya sedang mengejar orang yang menculik Sukma, ia juga mengejar sesuatu yang lebih besar, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sukma terbangun dengan cepat, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia tidak berada di rumahnya lagi. Pandangannya kabur, dan ia merasa pusing. Perlahan-lahan, ia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ia berada di sebuah ruang sempit, di dalam sebuah bangunan yang tidak dikenalnya. Ruangan itu gelap dan dingin, hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah kecil di dinding. Sukma menyadari bahwa tangannya terikat dengan tali yang kuat,
dan meskipun ia berusaha untuk bangkit, ia merasa sangat lemah. Pak Arga, yang sudah sejak awal mengincar hutan, kini berada di hadapannya. Wajahnya tampak penuh kemenangan, namun di balik senyum itu, Sukma bisa merasakan niat buruk yang semakin menguat. "Ah, Nona Sukma, saya tahu Anda akan menghalangi saya. Tapi saya sudah mempersiapkan segalanya dengan sempurna," kata Pak Arga, suaranya dingin dan penuh kebanggaan. "Hutan itu menyimpan sesuatu yang luar biasa, dan saya akan memilikinya. Anda hanya seorang gadis desa yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang sebenarnya. Sekarang, saya hanya perlu sedikit informasi dari Anda." Sukma menatapnya dengan tajam, meskipun hatinya berdegup kencang. "Hutan itu bukan tempat untuk orang seperti Anda," jawabnya dengan suara penuh tekad. "Jika Anda benar-benar ingin tahu, maka Anda akan menghadapi konsekuensinya. Hutan itu tidak akan membiarkan siapapun merusaknya." Pak Arga tertawa, suara tawanya menggema di ruangan gelap itu. "Hahaha, Anda masih tidak mengerti, bukan? Hutan itu tidak akan melawan saya. Kekayaannya terlalu besar untuk diabaikan. Semua orang di desa tahu tentang harta yang tersembunyi di sana, dan saya hanya perlu Anda untuk memberi saya jalan. Jika Anda membantu saya, mungkin saya akan membiarkan Anda hidup." Namun, Sukma tahu bahwa ini bukan hanya tentang harta. Pak Arga tidak hanya menginginkan kekayaan, ia menginginkan kekuatan yang tersembunyi di dalam hutan itu, kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Sukma merasakan ketegangan yang meliputi dirinya. Ia tahu bahwa dia harus segera keluar dari sana, atau Pak Arga akan menghancurkan semua yang ia cintai. Sementara itu, Mako terbang melalui hutan, merasa ketegangan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia merasakan kekuatan yang mengalir lebih cepat dari biasanya, dan instingnya memberitahunya bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Ketika ia terbang lebih jauh, ia akhirnya menemukan jejak yang membawa ke arah bangunan tua yang tersembunyi di ujung hutan. Dengan cepat, ia menelusuri jalan setapak yang terbengkalai, hingga akhirnya ia melihat bangunan itu di kejauhan. Mako menukik ke bawah dan mendarat di atas atap bangunan tersebut, melihat melalui jendela sempit. Di dalamnya, ia melihat Sukma, terikat di sebuah kursi, dan Pak Arga yang tampak sedang berbicara dengan penuh kemenangan. Mako merasakan kebencian yang mendalam. Hutan tidak pernah suka jika seseorang mencoba merusak keseimbangannya, dan Pak Arga adalah ancaman yang harus dihadapi. Tanpa ragu, Mako terbang tinggi dan mengeluarkan suara panggilan yang keras. Suara gagak itu menggema ke seluruh hutan, seolah memanggil kekuatan alam untuk bangkit. Sukma mendengar suara itu, dan meskipun ia merasa lemah, ia tahu bahwa Mako sedang melakukan sesuatu yang penting. Burung gagak itu, yang selama ini ia anggap sebagai teman, kini menjadi penjaga yang lebih kuat dari yang ia bayangkan. Di luar, suara Mako semakin keras, seolah menembus kegelapan malam. Pak Arga terkejut dan melihat ke arah jendela. "Apa itu?" teriaknya, kebingungannya mulai tampak. Sebelum ia bisa bereaksi lebih lanjut, sebuah ledakan cahaya besar muncul dari dalam hutan. Tanpa disangka, pohon-pohon yang tinggi di sekitar bangunan mulai bergetar, seolah dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan hutan, muncul makhluk-makhluk yang tidak tampak seperti apapun yang pernah dilihat oleh manusia. Penjaga hutan yang mulai bangkit. Mako bukan hanya burung biasa. Ia adalah perantara antara dunia manusia dan dunia magis yang tersembunyi di dalam hutan. Ketika Mako memanggil kekuatan itu, alam yang selama ini terpendam mulai bergerak, memberikan dukungan kepada Sukma. Pak Arga mulai panik. "Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin," teriaknya, namun sudah terlambat. Sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya menguasai tempat itu. Tanpa peringatan, bangunan yang digunakan untuk menahan Sukma mulai bergetar hebat, dan dinding-dindingnya mulai runtuh. Sukma merasakan kekuatan luar biasa itu, dan dengan cepat ia berusaha untuk melepaskan tali yang mengikatnya. Saat dinding runtuh sepenuhnya, Mako terbang memasuki ruangan, menyambut Sukma yang sudah bebas. Sukma, dengan cepat, meraih burung gagak itu, dan dalam sekejap, ia merasa energi yang mengalir dari Mako memberi kekuatan baru padanya. Sekarang, bukan hanya Mako yang menjadi penjaga rahasia hutan. Sukma,
yang telah dipilih oleh hutan, kini menjadi bagian dari kekuatan itu. Mereka berdua berdiri bersama, siap menghadapi ancaman apapun yang datang. Pak Arga, yang panik melihat kehancuran di sekitarnya, mencoba berlari, namun setiap langkahnya terasa lebih berat. Bumi di bawah kakinya mulai bergetar, dan hutan itu, yang sebelumnya tampak seperti tempat yang penuh misteri, kini seolah melawan kehadirannya. Pohon-pohon yang tinggi berbisik, dan angin yang berhembus membawa bau tanah yang dalam, seolah memberi peringatan akan apa yang akan datang. Ini tidak bisa terjadi, teriak Pak Arga, melangkah mundur dengan wajah yang kini penuh ketakutan. Ia berusaha menenangkan dirinya, mencoba meraih kendali, tetapi ia tahu bahwa dirinya telah memasuki wilayah yang tidak ia pahami, yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada ambisi egoisnya. Sukma, yang kini merasakan kekuatan besar yang mengalir dalam tubuhnya, menatap Pak Arga dengan tajam. Ia bisa merasakan niat buruk pria itu. Ia tahu bahwa Pak Arga tidak hanya ingin menguasai hutan, tetapi juga kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah kekuatan yang jika salah digunakan, dapat menghancurkan dunia itu sendiri. Pak Arga, Sukma berbicara dengan suara yang rendah namun penuh kekuatan. Hutan ini bukan untukmu. Kekuatan ini bukan milik manusia yang hanya mencari keuntungan pribadi. Hutan ini milik alam, dan mereka yang mencoba menguasainya dengan niat buruk akan menghadapi konsekuensinya. Pak Arga menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Kamu pikir aku takut padamu, Nona Sukma? Kau hanyalah gadis desa yang tidak tahu apa-apa. Kekayaan dan kekuatan yang tersembunyi di sini adalah milikku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangiku, termasuk kamu. Dengan kata-kata itu, Pak Arga mengeluarkan sebuah benda dari dalam jubahnya, sebuah cincin dengan batu hitam yang berkilau. Ia memegangnya erat-erat, dan dalam sekejap, cincin itu mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Sukma merasa getaran yang kuat di udara, sebuah energi gelap yang memancar dari cincin itu. Pak Arga telah menggunakannya untuk memanggil kekuatan kegelapan yang ingin ia kuasai. Sebuah energi yang bisa mengendalikan alam, namun jika digunakan dengan cara yang salah, bisa merusak keseimbangan seluruh dunia. Sukma merasakan beban energi itu di udara, dan Mako, yang terbang di atasnya, mengeluarkan suara keras, memperingatkan Sukma untuk berhati-hati. Burung gagak itu kemudian terbang lebih dekat, mengelilingi Pak Arga dengan gerakan yang cepat. Sukma menatap cincin yang bersinar itu dan tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Pak Arga adalah dengan menghentikan kekuatan yang dipancarkan dari cincin tersebut. Cincin itu tidak akan membantumu, kata Sukma dengan penuh tekad. Kekuatan yang kamu cari tidak bisa dikendalikan dengan niat jahat. Hutan ini adalah tempat yang menjaga keseimbangan, dan kamu tidak akan bisa menguasainya. Pak Arga tertawa, suaranya semakin gila dan penuh dengan kegilaan. Keseimbangan? Kekuatan ini sudah berada di tanganku, dan aku akan menggunakannya untuk memerintah. Hutan ini, alam ini, semuanya akan tunduk padaku. Dan kamu, Sukma, akan menyesal pernah mencoba melawan aku. Dengan kata-kata itu, Pak Arga mengangkat tangannya dan mengarahkan cincin itu ke arah Sukma. Seketika, gelombang energi gelap itu menyambar, membelah udara dengan kekuatan yang menghancurkan. Sukma merasa hawa dingin yang tajam melanda tubuhnya. Ia tahu bahwa jika ia tidak berhati-hati, energi itu bisa menghancurkannya. Namun, ia tidak mundur. Ia tahu bahwa hutan dan kekuatan alam telah memilihnya untuk melindungi rahasia dan keseimbangannya. Bersama Mako, aku tidak akan mundur, pikir Sukma dalam hati, menatap Pak Arga dengan penuh keberanian. Aku adalah bagian dari hutan ini, dan aku akan melindunginya. Mako, yang terbang rendah di sekitar Sukma, menyadari bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Burung gagak itu mengeluarkan suara panjang, seolah mengingatkan seluruh alam tentang perannya sebagai penjaga rahasia. Mako kemudian terbang lebih tinggi, memusatkan energi alam yang selama ini mengalir melalui dirinya, dan dengan sebuah teriakan keras, ia menyemburkan cahaya putih yang kuat dari mulutnya. Cahaya itu langsung beradu dengan energi gelap yang dipancarkan dari cincin Pak Arga. Ketegangan udara semakin memuncak. Sukma merasakan bagaimana energi itu saling bertabrakan, berusaha menahan gelombang kekuatan yang berlawanan. Namun,
cahaya putih yang dipancarkan oleh Mako semakin kuat, dan dalam beberapa detik, energi gelap itu mulai melemah. Pak Arga, yang melihat kekuatannya terkikis begitu cepat, berteriak marah. Tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi. Ia mencoba mengalihkan energi dari cincin, tetapi semakin ia melawan, semakin ia merasa kekuatan itu lepas kendali. Cincin itu, yang sebelumnya bersinar terang, kini mulai meredup, seolah ia tidak bisa lagi menahan energi yang begitu kuat dan murni. Sukma merasa hatinya semakin kuat, dipenuhi dengan semangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan energi alam berdesir di sekelilingnya, seolah hutan itu sendiri memberinya kekuatan. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Sukma melangkah maju, mengangkat tangannya ke udara, dan memanggil energi dari dalam dirinya. Hutan ini akan selalu melawan siapapun yang mencoba merusaknya, kata Sukma dengan lantang, suaranya menggelegar. Kekuatan alam ini tidak untuk dihancurkan. Dengan sekejap, cahaya putih yang dipancarkan oleh Mako bergabung dengan kekuatan yang dipanggil Sukma dari dalam dirinya. Gabungan kekuatan itu, sebuah energi yang murni dan penuh dengan keharmonisan alam, melesat ke arah Pak Arga dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam satu serangan dahsyat, cincin yang dipakai Pak Arga meledak, menghancurkan energi gelap yang ada di dalamnya. Pak Arga terlempar ke belakang, kehilangan kendali atas kekuatan yang ingin ia kuasai. Sukma berdiri tegak, memandang Pak Arga yang terjatuh ke tanah, lemah dan tak berdaya. Hutan kembali tenang. Keseimbangan yang telah terganggu kini mulai pulih. Mako terbang rendah, berputar di sekitar Sukma, yang kini merasakan keberhasilan besar, tidak hanya dalam melindungi hutan, tetapi juga dalam memahami bahwa ia adalah penjaga kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pak Arga, yang kini terkulai lemah, hanya bisa terdiam. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah salah menilai hutan ini dan kekuatannya. Dan, seperti yang Sukma katakan, hutan itu tidak bisa dikuasai oleh siapapun yang tidak mengerti cara menghormatinya. Dengan perlahan, Sukma mengangkat pandangannya ke langit, merasakan kedamaian yang kembali menyelimuti hutan yang telah ia jaga dengan sepenuh hati. Mako, penjaga rahasia, ada di sampingnya, mengawasi dengan bijaksana. Keseimbangan hutan telah dipulihkan, tetapi tugas mereka sebagai penjaga baru saja dimulai.